Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai utak-atikers. Ya, senang sekali kakak bisa menyapa utak-atikers semua di channel kesayangan kita, Utak-atik Matematika. Jangan lupa buat subscribe channel ini ya, supaya utak-atikers bisa mendapatkan update video terbaru dari kakak ya. Oh ya, untuk hari ini kita akan bahas materi matematika wajib kelas 10 semester 1 bab 1, yaitu tentang yups, betul, tentang nilai mutlak. Oke, kita lanjut aja ke video pembelajaran untuk hari ini. Nah, kita lihat definisi nilai mutlak. Nah, nilai mutlak suatu bilangan real X merupakan jarak. Oke, jaraknya ini di garis bawahi, jarak ya. Jarak antara bilangan itu dengan titik nol pada garis bilangan ya. Coba kita lihat di sini, kita buat dulu garis bilangannya ya. Ini misalkan garis bilangan. Nah, ini kemudian kita tulisin ini ada 0 ya. 0 1 2 3. Kalau ke kanan positif terus ya. Kalau ke kiri berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah ya. Nah, nilai mutlak ini simbolnya garis ini nih. Nah, inilah nilai mutlak. Contohnya, kalau nilai mutlak dari 3, nilai mutlak dari 3, ini 3 di sini berarti jarak dari titik 0 ke 3. Jaraknya berapa? 3 ya, sama dengan 3. Nah, terus nilai mutlak. Nah, ini nilai mutlak dari negatif 4. Artinya jarak dari titik 0 ke negatif 4. Jaraknya berapa? Jaraknya 4. Tuh, ya. Berarti kalau jarak ini selalu positif, ya. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Kalau negatif 4, nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan 4. Ini hasilnya selalu positif karena jarak, ya nggak ada jarak yang negatif. Oke. Nah, secara definisi, ya kayak definisi secara formal, kita tuliskan. Nih, definisi formal, ya. Definisi formal nilai mutlak. Oke, ya, definisi formal nilai mutlak. Nah, kan ini nilai mutlak X. Nah, ini tetap ya ditulis lagi X kalau yang di dalam mutlaknya udah positif. X-nya positif itu lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua ditulisnya negatifnya. Negatif dari yang di dalam mutlaknya. Kalau yang di dalam mutlaknya X-nya kurang dari 0 gitu ya. Kayak tadi tuh, misalkan kalau di dalam mutlaknya udah positif 3 nih, berarti ditulis lagi 3. Tapi kalau di dalam mutlaknya negatif atau kurang dari 0, contohnya ini, maka ditulis lawannya ya. Lawannya ini kan negatif itu lawannya. Lawan dari X, lawan dari negatif 4 yaitu positif 4 gitu ya. Oke, kita coba cek berarti nilai mutlak dari 7 berapa? 7, betul. Nilai mutlak dari 8 berapa? 8. Oke. Nilai mutlak dari negatif 9 berapa? 9. Nilai mutlak dari negatif 7 berapa? 7. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang konsep nilai mutlak, coba perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukanlah nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak 5 dikurang nilai mutlak negatif 3. Oke, ya, kita langsung aja nih soal yang A-nya kita bahas ya. Nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak 5 dikurang nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak negatif 4 jadi berapa? Oke, betul ya. 4 ditambah kalau 5. Oke, tetap 5 ya. Dikurang yang negatif 3-nya jadi 3. Sip. Nah, 4 tambah 5 jadi berapa? 9. 9 dikurang 3. Jadi 6. Oke, sip ya. Bisa ya. Oke, kita coba lihat lagi sekarang ke yang B-nya.
Kita tulis lagi ya. Yang B-nya kita tulis lagi. B. 6 dikurang nilai mutlak negatif 2 ditambah nilai mutlak negatif 5 ditambah 1. Ini ya. Ini ya. Oke. Sekarang 6 kita tulis lagi dikurang nilai mutlak dari negatif 2 berapa? Oke, plus 2 ditambah yang ini plus 5 ditambah 1 sama dengan 6 kurang 2 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 1 jadi 10. Oke ya, 10 ya. Ini sama dengan 10. Soal berikutnya nih. Oke, lihat nih. Untuk X sama dengan negatif 3, maka tentukanlah nilai, nih nilai mutlak dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Jawab ya. Jawab. Nah, caranya gimana? Caranya kita substitusi ya. X sama dengan negatif 3 ini ke persamaan. Ya, kita ganti. Substitusi itu artinya ganti ya. Kita ganti X-nya sama negatif 3. Jadi gini ya. X ini X kuadrat jadi negatif 3 kuadrat ditambah ya. Ini 6 dikali negatif 3. 6 dikali negatif 3 ditambah 5. Ini ya. Sama dengan negatif 3 kuadrat jadi berapa? Oh benar 9. 6 dikali negatif 3. Negatif 18 ditambah 5. Oke. Jadi berapa nih? 9 kurang 18 jadi negatif 9. Ya, negatif 9 ditambah 5 jadi negatif 4. Nilai mutlak negatif 4. Jadi berapa nih? Benar ya. Nilai mutlak dan negatif 4 sama dengan 4. Bisa ya? Bisa. Mudah? Insya Allah. Ketikers, itu tadi video pembahasan tentang definisi nilai mutlak. Oh iya, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak. Yang membedakan dengan sebelumnya, ya nama juga persamaan ya, berarti ada tanda sama dengannya. Untuk persamaan nilai mutlak, kita akan coba selesaikan soal-soal persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Yuk langsung ke video pembahasan tentang persamaan nilai mutlak. Oke, kita lihat nih untuk soal tipe pertama, nilai mutlak fx sama dengan a ya, dengan a-nya lebih dari 0. Oke. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak, atau cara yang kedua ini dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Yuk kita lihat contohnya ya. Contoh nomor 1. Oke. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Ini yang pertama ya, yang A. Nilai mutlak 2X dikurang 5 sama dengan 3. Yuk, kita lihat dulu nih. Kita bisa menggunakan yang pertama, yaitu dengan definisi nilai mutlak. Dengan definisi nilai mutlak, maka ya fx-nya, fx itu apa kalau di sini? Benar ya. 2x min 5 sama dengan a-nya apa? 3. Oke ya. Berarti yang pertama 2x minus 5 sama dengan 3. Terus ini tinggal aljabar aja ya. Kita hilangkan negatif 5-nya, minus 5-nya dengan tambahkan dengan 5. Berarti jadi kayak gini. Tambah 5 gitu ya. Kemudian 2x-nya sama dengan 3 tambah 5 jadi 8. Berarti x-nya sama dengan 8 bagi 2 ya, sama dengan 4. Oke. Ini untuk yang pertama. Nah, kemudian udah selesai belum? Belum, karena ada yang kedua, ataunya. Atau fx-nya, fx itu apa tadi? Di sini 2x minus
5 sama dengan negatif A. Ini negatifnya, negatif 3. Ini atau ya. Jadi 2x minus 5 sama dengan negatif 3. Oke, gitu ya. Nah, kayak tadi lagi, berarti kita tambahkan kedua ruas dengan 5. Gini. Nah, gini. Berarti 2x-nya sama dengan negatif 5. Negatif 3 tambah 5 sama dengan 2. Berarti x-nya berapa? Pinter ya. 1, 2 dibagi 2. Gitu. Oke, bisa ya? Bisa, insya Allah. Yuk kita coba lagi ke soal yang B-nya. Kak, sekalian kak yang B-nya? Boleh ya. Kita coba yang B-nya nih. Kita coba yang B-nya. Kasih warna beda kak? Boleh ya. Yang B-nya kita lihat di sini yang B. Nilai mutlak 3 minus 2x sama dengan 7. Yang pertama, gimana yang pertama? Yang pertama berarti 3 minus 2x-nya sama dengan 7 ya. Sama dengan 7, ini sama dengan A. Oke. Kita tambahkan kedua ruas sama negatif 3, jadi ininya hilang. Berarti gini. Nah, negatif 2x sama dengan 7 kurang 3 sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4 dibagi negatif 2. Jadi negatif 2. Ya, satu lagi kak. Udah selesai, satu lagi ya. Ataunya kak belum? Ataunya, boleh. Ataunya berarti 3 dikurang 2x sama dengan gimana? Pinter. Minus 7 gitu ya. Berarti 3 kita hilangkan 3 ini dengan cara menambahkan kedua ruas dengan 3. Berarti negatif 2x sama dengan negatif 7. Maksudnya dikurang 3 gini ya. Oke, berarti negatif 2x sama dengan, jadi berapa? Negatif 10. X-nya sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2. Jadi 5. Nah, gini ya. Ini caranya. Oke. Oke, Kak, gimana Kak? Ini kan ada yang B-nya nih Kak. Ya, ada yang B-nya menggunakan sifat nilai mutlak. Bisa nggak Kak soal ini kita selesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak? Bisa ya. Kita coba nih cara yang kedua. Sifat nilai mutlak. Cara 2. Oke, cara 2 ya. Caranya nih, kita terus dulu soalnya. Yang A dulu ya. A. Nilai mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 3. Nah, kita lihat. Maka fx-nya apa? 2x minus 5 kuadrat. Ya, sama dengan A kuadrat. A-nya apa? 3 kuadrat. Artinya, bagian kiri kita kuadratkan. Bagian kanan juga kita kuadratkan. Ya. Berarti 2x minus 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, gitu ya. Udah selesai kak? Belum ya. Kan kita harus cari x-nya berapa. Terus gimana? Caranya ini 3 kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Atau kurangkan kedua ruas dengan 3 kuadrat. Jadi ini 2x minus 5 kuadrat kita kurangi sama 3 kuadrat. Kanan juga dikurang 3 kuadrat. Jadi 0 ya. Nah, terus gimana kak? Udah nyampe sini. Nah, ini tips dari kakak ya. Cara mengerjakan bentuk A kuadrat min B kuadrat. Gini ya. Jadi kalau ada bentuk katakanlah P kuadrat dikurang Q kuadrat. Ya, sama dengan P ditambah Q dikali dengan P dikurang Q. Gini ya. Oke. Kita ke sini nih. Nah, ini kan ada 2x min 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Bentuknya bentuk P kuadrat min P kuadrat. P-nya yang mana, Kak? P-nya atau yang ini nih, yang 2x minus 5. Q-nya yang mana? Q-nya yang 3. Jadi gimana?
P tambah Q ya. P tambah Q gimana Kak? Oke, P tambah Q. Berarti P-nya ini, berarti P-nya ini ya. 2X min 5 ditambah sama Q-nya 3 gitu ya. Terus P kurang Q, 2X kurang 5 dikurang 3 ya, sama dengan 0. Sekali lagi, yang pertama ini tambah 3, yang kedua ini kurang 3 ya. Berarti kita lanjutin nih. 2X negatif 5 tambah 3 berapa nih? Negatif 2 ya. Oke. Satu lagi 2X jadi berapa? Minus 8 sama dengan 0. Nah, dari sini lanjutin ya, lanjutin. Berarti 2X minus 2 sama dengan 0. Kita tambahkan kedua ruas sama negatif 2, sama plus 2. Jadi 2X sama dengan, nah ini 0 tambah 2. Oke, atau pindahkan negatif 2-nya ke sebelah kanan ya. Nah, udah ini berarti X-nya sama dengan 2 dibagi 2 jadi 1 ya. Yang kedua gimana? 2X minus 8 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan ini jadi plus 8. X-nya sama dengan 8 bagi 2 jadi 4. Jadi jawabannya 1 sama 4. Sama enggak? Kita cek lagi tadi. Mana? 1 sama 4 sama Kak. Gitu ya. Cara satu bisa, cara yang A bisa, cara yang B juga bisa. Oke, gimana, asik ya belajarnya? Asik ya. Jangan lupa bagi kalian yang belum like, subscribe, nah, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar kalian tidak tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Komar ya. Juga bagi-bagi ilmu ini ke teman-teman kalian. Semoga kalian nanti bisa apa ya, sama-sama belajar lah gitu ya. Juga kalian juga bisa mendapatkan pahala dari ilmu yang kalian sebarkan. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang ke tipe 2 ya. Tipe 2 ini kalau ada soalnya tipe yang kedua itu nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, ini di kiri ada mutlak, di kanan juga ada mutlak ya. Maka caranya gimana? Oke, caranya yang pertama fx sama dengan gx ya. Jadi kita tinggal hilangkan aja mutlaknya ya. Kita hilangkan mutlaknya. Atau yang keduanya fx sama dengan minus gx. Kita hilangkan mutlaknya, tapi yang satu ini ya jadi minus. Oke. Yuk kita coba ya. Jawab JWB ya, JWB. Oke, jawab. Yang A. Cara satu dulu ya. Cara satu. Nanti kita akan gunakan cara duanya, yaitu dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Cara satu nih, cara satu. Oke, berarti gini ya. Yang pertama untuk yang A di sini langsung aja ya. Yang A, fx sama dengan gx. Fx-nya apa di sini? 2x ditambah 4 sama dengan x min 1. Oke, kita tulis lagi. Berarti 2x ditambah 4 sama dengan x minus 1 ya. Kemudian ini x-nya kita pindahkan ke kiri jadi minus ya. Berarti 2x dikurang x sama dengan ini minus 1 tambahkan sama 4 sama minus 4 kedua ruas jadi ini minus 4 gitu ya. Oke, 2x kurang x jadi x sama dengan negatif 5. X-nya negatif 5. Udah selesai belum, Kak? Belum. Kan di sini masih ada A. Atau. Berarti yang keduanya nih ya. Yang keduanya. Fx-nya sama dengan minus gx. Fx-nya apa tadi? Fx-nya 2x tambah 4. Oke, gx-nya apa? Iya, ini ya, x minus 1. Oke, tulis Kak, tulis. Boleh.
2x ditambah 4 sama dengan minus gx. Minus, ini diminusin nih, berarti diminusin. Cara minusnya gimana? Minus x, oke, jadi minus x. Terus minus, minus 1. Minus, minus jadi plus. Ini plus 1, ya. Nah, kemudian ini minus x-nya kita tambahkan kedua rows dengan plus x, atau minus x-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi plus, berarti 2x ditambah x sama dengan 1 minus 4. 2x tambah x jadi 3x sama dengan 1 kurang 4. Berapa? Minus 3. Berarti x-nya berapa? Yap, pintar ya. Negatif 3 bagi 3 jadi negatif 1. Oke, berarti dengan menggunakan definisi nilai mutlak kita dapat jawabannya x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan negatif 1. Kak, boleh nggak Kak pakai cara yang kedua? Boleh, pakai cara yang B ya. Dengan menggunakan apa? Sifat nilai mutlak. Yuk kita coba cara yang kedua dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Oke. Cara 2 ya. Cara 2 ini dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Gimana Kak? Oke, caranya ini sebelah kiri kita kuadratkan, atau fx-nya kita kuadratkan. Terus gx juga kita kuadratkan ya. Fx-nya apa? Ini Kak. 2x tambah 4. Oke, gx-nya ini ya. X minus 1. Oke. Berarti ya kalau pakai cara 2, sini 2x ditambah 4. Nah, diapain tadi? Kuadratkan. Kiri kuadratkan, kanan juga kuadratkan. Gitu ya. Nah, terus gimana? Ingat yang tadi ya. Kita pindahkan ya, yang x minus 1 kuadratnya ke sebelah kiri. Kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi gimana nih? Oke. Jadi ini 2x ditambah 4 kuadrat dikurang x dikurang 1 kuadrat sama dengan apa? 0 ya. Udah ini Kak, ini bentuk p kuadrat min q kuadrat ya Kak ya? Iya. Gimana tadi kalau bentuk P kuadrat min Q kuadrat? P kuadrat min Q kuadrat sama dengan P ditambah Q dikali P dikurang Q. Gitu ya. Oke, P-nya yang mana? P-nya yang ini ya. Berarti yang pertama P 2X ditambah 4. Kan baru P aja ya. Ditambah Q. Ditambah Q-nya ini ya, X minus 1 dikali dengan P-nya 2X ditambah 4 dikurang Q. Oke, dikurang, nah dikurang X dikurang min 1. Kurang min, hati-hati di sini ya. Kurang min jadi plus 1 sama dengan 0 ya. 2X ditambah X jadi 3x. 4 ditambah negatif 1 jadi plus 3. Gini ya. Terus 2x dikurang x jadi x ya. 4 ditambah 1 jadi 5. Gini ya. Sama dengan 0. Yang pertamanya 3x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, berarti 3x sama dengan minus 3. Betul. Berarti x sama dengan bagi ya. Minus 3 bagi 3. Jadi minus 1. Atau yang keduanya yang ini. X tambah 5. Oke. Pakai bintang ya. Pakai bintang. Oke. X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan minus 5. Nah, sama ya. Minus 1 sama minus 5. Oke, berarti bisa nih pakai yang cara A, pakai cara B.
Ya, pakai definisi atau pakai sifat. Kak, gampang yang mana? Gimana kalian ya? Kalian lebih enak yang mana? Lebih gampang yang mana? Silakan. Yuk kita lanjut. Ya, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita ke tipe berikutnya nih ya. Nih tipe berikutnya. Apa bedanya dengan sebelumnya? Iya, ya. Yang ini fx-nya dan nilai mutlak, yang gx-nya nggak ada mutlaknya. Kalau yang sebelumnya fx-nya, gx-nya ada mutlak. Ini nggak ada mutlaknya. Terus Kak, gimana Kak caranya? Cara penyelesaiannya sama, yaitu dengan definisi atau menggunakan sifat nilai mutlak. Ya, caranya sama. Tapi yang bedanya apa? Nah ini nih bedanya nih. Makanya Kak Komar kotakin, nih dikotakin. Kenapa dikotakin? Ini penting banget ya. Jadi untuk tipe yang ketiga ya, jangan lupa ini ada syaratnya. Syaratnya berarti gx1-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, nanti jawaban yang sudah kita peroleh kita masukkan lagi ke yang gx ya. Harus lebih dari 0. Jadi harus positif ya. Oke. Kita coba lihat nih. Soal nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Jawab ya, jawab. Oke. Nah, yang A dulu ya. Kita gunakan sifat nilai mutlak untuk yang A, nanti yang B-nya kita gunakan yang A-nya kita gunakan definisi, yang B-nya kita gunakan sifat nilai mutlak ya. Nah, ini mah biar waktunya lebih efektif ya. Oke, yang A dulu nih ya. Nilai mutlak 3x dikurang 2 sama dengan x ditambah 4. Oke, dengan menggunakan definisi nilai mutlak, maka yang pertama ini ya, fx sama dengan gx. Fx-nya 3x minus 2, gx-nya apa? Nah, gitu ya, x tambah 4. Jadi, kita tulis lagi berapa? 3x minus 2 sama dengan nih, x ditambah 4. X-nya kita kumpulin ke kiri. Jadi, 3x dikurang x sama dengan 4 nih. Oke. Berarti 3x kurang x jadi 2x sama dengan 4 tambah 2 berapa? 6. X-nya berapa? Sip, 3. Pintar ya. 6 dibagi 2. Ini baru yang pertama ya. Yang kedua, yang keduanya ataunya ya, jangan lupa. Di sini ada ataunya. Atau fx sama dengan minus gx. Fx-nya 3x minus 2 sama dengan minus ini ya. Atau 3x minus 2 sama dengan minus. Nah, ini di minus ini. X. Jadi minus x. 4 diminusin juga. Jadi minus 4. Oke, x-nya kita kumpulin. 3x ditambah x sama dengan negatif 4 ditambah 2. 3x tambah x berapa? Oke, 4x sama dengan negatif 4 tambah 2. Negatif 2. Berarti x-nya sama dengan berapa? Betul ya. Negatif 2 per 4. Sama dengan negatif 1 per 2. Nah, gitu ya. Udah selesai belum? Belum ya. Kita harus, ini catatan ini jangan lupa nih ya. Catatan. Jadi, kita harus uji. Kita harus masukkan nilai yang udah kita peroleh ke mana? Ke gx ya, kita substitusikan ke gx. Oke, berarti untuk yang pertama kenapa teh? Oke, kita harus uji nih ya, atau kita masukkan ya, substitusikan yang x sama dengan 3 ini ke gx. Gx-nya mana? Gx-nya x plus 4. Oke. Kita substitusikan ke sini ya. Berarti x plus 4. Nah, x-nya
3 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 ya. 7 ternyata lebih dari 0. Nah, ini 7 lebih dari 0. Berarti yang ini memenuhi. Oke. Terus cek juga yang keduanya nih. Cek yang kedua, yang ini ya. Negatif setengah. Ini yang negatif setengah. Kita masukkan ke mana? Tetap ya dimasukkannya ke yang GX. Bukan yang minus GX. Dimasukkannya ke yang itu. Berarti sini kan X plus 4 ya. Sama dengan X-nya kita ganti sama negatif setengah. Ditambah 4 berapa? 3 setengah. Yang ini lebih dari 0 ya. Ini juga memenuhi. Berarti jawabannya memenuhi. Berarti jawabannya X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif setengah. Kak, sama aja tuh ya kalau kayak gitu mah. Nggak usah pakai syarat-syaratan karena ternyata dua-duanya memenuhi. Belum tentu ya. Nanti ada juga nilai yang tidak memenuhi. Nah, kita nanti akan coba kerjakan soal yang B ya. Oke, Kak, coba dong yang B-nya. Kita coba kerjakan ya. Oke, siap. Ya, nilai mutlak 2X tambah 4 sama dengan X minus 3. Ya, Kak, pakai cara yang kedua dong. Pakai cara yang sifat nilai mutlak. Boleh, ya. Tadi kan pakai cara yang definisi ya. Tadi yang A. Oke, yang B ini kita pakai cara sifat nilai mutlak. Oke, Jawab untuk yang bagian B-nya. Gini ya. Nilai mutlak 2X ditambah 4. Gini sama dengan X dikurang 3. Ya. Oke. Pakai sifat nilai mutlak. Berarti kalau sifat nilai mutlak diapain? Nih, fx kuadrat, gx kuadrat. Jadi fx-nya kuadratin, gx-nya kuadratin. Siap. Berarti 2X ditambah 4 kuadratin sama dengan X dikurang 3. Ini kuadratin juga ya. Terus kita pindahkan ke sebelah kiri. 2X ditambah 4 kuadrat dikurang ya. X kurang 3 kuadrat. Nah, ini gimana lagi, Kak? Oh, yang tadi ya. Ini bentuk apa? Oke, bentuk P kuadrat min Q kuadrat. Berarti P tambah Q, P kurang Q. 2X tambah 4 ya. Ditambah dengan X minus 3. Satu lagi. 2X ditambah 4 dikurang. Nah, ini kurang X kurang min 3. Oke, jadi plus 3. Gini ya. Ini sama dengan 0. 2X ditambah X jadi 3X. 4 ditambah minus 3 jadi plus 1. Ini. Satu lagi 2X dikurang X jadi X. 4 ditambah 3 jadi 7. Ya. Oke, sama dengan 0. Nah, terus kita jawab lagi ya di sini ya. Berarti 3X tambah 1 sama dengan 0. 3X sama dengan minus 1. X-nya sama dengan minus 1/3. Atau ya, X tambah 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 7. Ya, udah selesai belum? Belum. Kita harus apa? Nah, ini syaratnya tadi ya. Harus uji X1-nya. Nah, ini nilai-nilai ini hasilnya X ini kita masukin ke GX. GX-nya apa di sini? X min 3. Oke. Yang pertama untuk X-nya sama dengan negatif 1/3. Kita masukin ke sini ya. X minus 3. Berarti sama dengan X-nya minus 1/3 dikurang 3. Sama dengan minus 3 1/3 ya. Nah, ternyata minus. Ternyata
enggak lebih dari 0, ternyata kurang dari 0 atau ternyata negatif. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Memenuhi ya. Sekarang yang keduanya, untuk X-nya sama dengan yang kedua minus 7. Masukkan lagi ke yang ini. Berarti X minus 3, X-nya minus 7 dikurang 3. Sama dengan minus 10. Sama juga ya. Di sini tidak memenuhi karena hasilnya negatif. Kak, kenapa nggak memenuhi? Coba ya. Kalau kita tulis lagi yang B-nya, kan ini 2X. X-nya berapa tadi? Yang kedua aja deh ya. Yang minus 7 ya. Yang minus 7 kita coba masukin ya. Berarti 2 kali minus 7 ditambah 4 gini sama dengan minus 7 dikurang 3. 2 kali minus 7 berapa? Minus 14. Minus 14 ditambah 4. Berarti minus 10 dimutlakin sama dengan minus 10. Kak, ini sama Kak. Beda ya. Ini kan nilai mutlak. Nilai mutlak dari negatif 10 sama dengan 10. 10 negatif 10. Ngaco. Ya. Kan beda ya. 10 sama negatif 10. Nah gitu sehingga kayak lagi. Nah ininya harus positif ya. Harus positif. Ketika X-nya udah dapat, kemudian kita masukkan ya ke X min 3 atau ke GX-nya harus positif. Karena nilai mutlak selalu positif. Oke, Kak, lanjut Kak ke tipe soal berikutnya. Boleh ya. Nih, tipe soal berikutnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X kurang 4 ditambah nilai mutlak 6 kurang X sama dengan 8. Kalau ini pakai cara apa Kak? Pakai definisi atau pakai sifat? Oke, yang ini kita gunakan definisi. Gimana Kak? Bantuin dong. Boleh gini ya. Sekarang definisi nilai mutlak yang pertama dulu nih. Yang nilai mutlak X minus 4 gini. Secara definisi ya, maka ini tetap X minus 4 ditulis lagi. Kalau apa? Kalau X minus 4-nya lebih dari sama dengan 0. Ini ya, berarti X-nya lebih dari sama dengan 4. Yang kedua, oke. Yang kedua ini berubah menjadi minusnya. Jadi kebalikannya ya, minus X plus 4. Ini untuk X-nya kurang dari 4. Nah, kemudian itu baru nilai mutlak yang pertama. Sekarang nilai mutlak yang kedua kita uraikan juga. Nilai mutlak yang kedua 6 dikurang X gini. Nah, ini akan tetap 6 kurang X. Kalau apa? Kalau 6 kurang X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua berubah jadi negatifnya ya, negatif 6 plus X. Kalau ini tulisin dulu nih, 6 kurang dari X, X-nya bisa kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Jadi atau boleh deh Kak, 6-nya aja yang kita pindahin ya, boleh. Jadi negatif X lebih dari sama dengan negatif 6. Kalau kita kali sama negatif jadi X. Nah ini berubah tandanya ya, kurang dari 6. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, nilai mutlak 6 kurang X-nya akan berubah menjadi negatifnya ya. Negatif 6 atau berubah jadi lawannya ya, negatif 6 ditambah X kalau apa? Kalau X-nya lebih dari 6. Oke. Nah, terus gimana? Terus kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Di sini garis bilangannya. Nah, gini. Kita masukkan angka yang ada di sini. Angkanya berapa? 4 sama 6 ya. Pembuat nolnya 4 sama 6. 4 sama 6. Oke, ini yang pertama dulu ya. Yang pertama ya. Yang pertama X-nya lebih dari 4. Yang lebih dari 4 berarti ini
ya. X-nya lebih dari 4. Berarti ini yang pertama. Yang pertama. Ini juga yang pertama. Ya. Terus kalau X-nya kurang dari 4, X-nya kurang dari 4. Nah, ini X-nya kurang dari 4 berarti yang kedua. Yang kedua, ya. Terus yang ini kalau X-nya kurang dari 6, jadi yang ketiga. X-nya kurang dari 6, yang ketiga. Yang kurang dari 6 artinya dari 6 ke kiri, ya. Berarti ini yang ketiga. Dan X-nya yang lebih dari 6, ini juga ketiga ya. Yang lebih dari 6 berarti dari 6 ke kanan. Oke. Ini gunakan yang keempat. X-nya lebih dari 6 berarti yang keempat. Nah, gitu ya. Oke, ini ada tiga daerah ya. Daerah yang pertama ini yang sebelum 4, daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, daerah yang ketiga, ya. Oke. Nah, kita uraikan nih satu-satu. Untuk daerah yang pertama. Untuk daerah yang pertama, itu berarti X-nya kurang dari 4 ya. Untuk X-nya kurang dari 4. Berarti kalau X-nya kurang dari 4, yang kita gunakan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 yang ini dan yang nomor 3. Oke, gitu ya. Kita gunakan nomor 2 dan nomor 3. Artinya apa? X minus 4-nya kita ganti sama yang nomor 2. Jadi minus X ditambah 4. Sedangkan yang 6 minus X-nya kita ganti sama yang nomor 3. Atau ditulis lagi sama ya. 6 minus X sama dengan 8. Oke, minus X ditambah minus X. Jadi minus 2X sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi minus 10 ya. 8 minus 10 berarti minus 2X sama dengan 8 kurang 10 minus 2. Berarti X-nya sama dengan minus 2 per minus 2. Jadi 1. Oke ya. Jadi untuk daerah yang pertama X-nya sama dengan 1. Kita cek. Untuk X-nya kurang dari 4, ternyata X-nya sama dengan 1. 1 kurang dari 4 enggak? Benar ya, kurang dari 4. Berarti ini memenuhi. Oke. Oke. Yang selanjutnya ya, untuk daerah yang kedua. Daerah yang kedua berarti gimana daerah yang kedua? Ini X-nya berada di antara 4 dan 6 ya. X-nya berada di antara 4 dan 6. Ini ya. X-nya berada di antara 4 dan 6. Oke. X-nya berada di antara 4 dan 6. Oke, gimana? Yang dipakai nomor 1 dan nomor 3. Kita ganti warna aja ya, yang warna ungu di sini. Yang dipakai nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 yang ini, nomor 3 yang itu ya. Artinya apa? Artinya untuk nilai mutlak X minus 4-nya diganti sama yang nomor 1. Berarti nomor 1 apa? X minus 4 ditambah yang ininya ya, 6 minus X-nya pakai nomor 3. Sama berarti ya. Tetap 6 minus X. 6 minus X sama dengan 8. X ditambah minus X sama dengan 0 ya. 0. Berarti negatif 4 ditambah 6, 2. 2 ditambah 0 sama dengan 8. Berarti ini ngaco ya. Ngaco. Kayak atau yang ini tidak memenuhi. Yang selanjutnya kita cek satu lagi nih, daerah yang ketiga ya. Daerah yang ketiga yang dipakainya 1 sama 4. Berarti yang 1 yang ini sama yang 4 dipakainya ya.
Oke, berarti untuk yang satunya apa? Yang satunya ini ya, X minus 4. X, kayak tulis dulu ininya. Untuk X-nya lebih dari 6 ya. Ini dari 6 ke kanan, berarti lebih dari 6. Gunakannya 1 dan 4. Berarti satunya X minus 4 ditambah dengan yang 4-nya minus 6 ditambah X. Oke, sama dengan berapa? Sama dengan 8. X ditambah X jadi 2X. Minus 4 tambah minus 6, minus 10. Kita pindahkan ke sebelah kanan jadi plus 10. 2X sama dengan 18. Berarti X sama dengan berapa? Benar ya. 18 per 2 jadi 9. Coba kita cek di sini. X-nya lebih dari 6. Ternyata X-nya 9. 9 lebih dari 6 enggak? Oke, benar ya. 9 lebih dari 6. Berarti ini memenuhi ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya berapa? 1 ya, atau berapa? Atau 9 ya. 1 atau 9. Nah, ini ya. Ini untuk tipe yang berikutnya, yaitu ketika ada lebih dari 2 nilai mutlak ya. Lebih dari 1 nilai mutlak. Kemudian selain itu ada lagi angka atau persamaan atau fungsi yang di luar nilai mutlaknya. Kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Oke, itu tadi video pembahasan tentang persamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan, ada masukan atau ada saran buat kakak ya untuk perbaikan channel ini, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel kakak dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan update video-video terbaru dari kakak. Ketemu lagi sama kakak di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.